Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina, khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, wa khususan li muassisi hadzal majlis wal masjid an-Allah lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ana bid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi syai'un lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. Ya Rabbi bil Mustafa balligh ziyaratana bil masjidin nabawi wal masjidil harami. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana ta'liman mubarakan fi kulli hayatina wa ja'alahu sababan li husnil khatimati fi akhir umrina. Wassalatu wassalamu ala taha Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi humul fudala'i wal kurama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majlis Tahlim Ukhuwah Islamiyah yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita berbagi haji Dr. Muhammad Ja'far, Haji Zulfan Mustafa Muqarrab bin Yusuf, Ustaz Abdul Hamid Mustafa Al-Habib, Bapak Haji Basrain, Dr. Andas, Bapak Haji Muhammad Tahir, dan segenap pengurus Masjid Al-Barakah yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih berikan kita karunia iman, Islam, hidayah, taufik dan kesempatan untuk hadir di majlis taklim yang semoga hadirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ridho dan inayat, sehat afiat dalam ibadat. Allah berikan kita selamat dari alam dunia sampai alam akhirat. Wa bisanadil muttasili ila al-imami muhadditsi rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa qala alaihi salatu wassalamu law anna bani adama alimu kaifa azabul qabri ma nafa'ahumul
aisyu fid dunya fata'awwadhu billahil karimi min azabil qabril wakhim. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna bani Adama alimu kaifa azabul qabri." Jikalau bahwasanya Bani Adam, itu manusia, mereka mengetahui bagaimana azab kubur, ma nafa'ahumul aisyu fid dunya, maka tidak ada guna bagi mereka hidup di dalam dunia. Fata'awwadu billahil karim, maka hendaknya kalian itu berlindung kepada Allah yang maha pemurah, maha dermawan, min azabil qabril wakhim, dari azab kubur yang sangat menyusahkan. Ini lagi-lagi hadis Nabi membicarakan tentang azab kubur, dan kita mesti percaya bahwa azab kubur itu pasti ada. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa orang yang di dalam kuburnya itu diazab ruh dan jasadnya. Ruh disiksa, jasadnya juga disiksa. Ruh mendapatkan nikmat, jasadnya juga mendapatkan nikmat. Kalau menurut orang-orang filsafat, ini filsafat beda lagi. Kalau mereka itu mengatakan ruhnya saja, ya ruhnya. Sementara orang-orang Mu'tazilah, mereka itu menentang tentang perkara nikmat dan azab kubur. Nggak percaya mereka, orang-orang Mu'tazilah. Tapi yang pasti kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada azab kubur. Berapa hari itu? Nah, kalau tentang azab kubur itu dalilnya ada, ya, dalil Al-Qur'annya ada. Dalam surah Ghafir, salah dari ayat yang ke-46, "An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka itu diperlihatkan atasnya siang, pagi, dan sore. Jadi ada diperlihatkan azab kubur, ya, yang bagus, surga, yang jelek, neraka setiap pagi sore, ya, setiap pagi dan sore. Apakah ada jeda antara ada jeda nggak tuh siksa kubur? Apa terus menerus? Kalau orang-orang yang durhaka kepada Allah, udah gitu gak dibantu dengan keluarganya yang masih hidup. Karena ada 3 yang bisa membantu orang-orang yang meninggal dunia. Pertama adalah doa, yang kedua istighfar, yang ketiga sedekah. Jadi 3 hal yang bisa membantu orang-orang yang telah meninggal dunia. Apa yang pertama? Doa. Yang kedua istighfar, yang ketiga adalah sedekah. Kalau orang-orang yang durjana, udah gitu nggak punya keluarga yang membantu, itu terus menerus sampai kapan? Sampai datangnya hari ya. Tapi kalau buat orang-orang yang memiliki dosa, tapi ada bantuan dari keluarganya, istighfar, doa, ada jeda, tapi nanti diterusin lagi di akhirat. Ya, tapi nanti diteruskan lagi di akhirat, nggak langsung dihabiskan siksanya itu di tubuh. Jadi ya nggak lama sih di dalam kubur itu, nggak lama, sebentar. Man ba'atsana min marqadina hadza, ya, sampai orang di dalam kubur itu laksana orang tidur. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Man ba'atsana min marqadina, sebentar, ya. Tapi sebentarnya itu 1 hari di alam kubur itu sama dengan 50.000 tahun di bumi.
Ya, 1 hari di alam barzakh atau di alam kubur itu sama dengan 50.000 tahun di bumi. Itu sebentar bagi yang merasakan di alam kubur. Jadi orang yang mati itu mirip tidur, orang yang tidur mirip mati. Makanya doa ketika kita tidur kan, akan tidur dan bangun tidur itu ada bersamaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada matinya kan? Bangunnya juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Jadi ada tuh. Memang tidur itu mirip mati, mati juga mirip hidup. Orang tidur itu mirip mati. Dia nggak akan mengetahui apa-apa tuh apa yang terjadi di sekitarnya. Begitu juga orang yang mati mirip tidur juga, ya. Sehingga di sorga itu kan nggak ada tidur. Sorga itu nggak ada tidur. Nanti di sorga kata Rasulullah nggak ada tidur. Karena tidur itu kata Rasulullah an-naumu akhul mauti. Tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi mirip. Makanya lagi ngaji tidur, jangan-jangan mati. Bangun ya. Ini tentang siksa kubur, nikmat kubur pasti ada. Kita harus yakin. Karena Siti Aisyah pernah meriwayatkan hadis, istri daripada Rasulullah. Ada orang yang datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada nikmat kubur? Apakah ada azab kubur?" Rasulullah menjawab, "Demi jiwaku yang berada pada genggamannya, yaitu demi Allah, sesungguhnya siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu ada. Dan Allah sebetulnya ingin memperdengarkan tentang siksa kubur terhadap kalian. Tapi Allah tidak memberikan. Kenapa? Karena khawatir nanti kalian takut menguburkan saudara kalian yang mati. Yang bisa mendengarkan, kata Rasulullah, tentang azab kubur adalah binatang-binatang. Dan binatang bisa mendengar tentang siksa kubur. Ada kawan saya, Allah yarham, Ustaz Sabni Jaiman. Kawan saya Sabni Jaiman sudah meninggal beliau, ya. Dia pernah cerita kepada saya, ternyata dia tambah yakin bahwa siksa kubur itu ada. Di Budi Dharma ini, ya, di Budi Dharma. Ada kuburan yang baru diisi oleh orang mati, baru dikuburin. Ketika itu ada kambing-kambing. Itu Budi Dharma kan banyak kambing tuh. Itu biasa kambing tuh makanin kembang-kembang yang baru. Tapi ketika ada orang yang gali kuburan duduk ngobrol, itu kambing itu dengan serentak kabur semua. Ternyata itu kambing mendengar siksaan orang yang dikubur itu. Kabur secara serentak, nggak ada yang getak, nggak ada. Ya, karena mereka yang mendengar akan siksa kubur. Kalau kita diperdengarkan tentang siksa kubur, kita nggak bakalan mau nguburin saudara kita. Takut. Ya, takut. Makanya di sini cukuplah dengan riwayat Siti Aisyah ini bahwa siksa kubur itu pasti ada. Pasti ada. Ya, kalau kita dengar lagu Ida Laila, Anda dengarkan itu ya, Ida Laila yang judulnya apa? Siksa kubur. Suara rintihan. Nah, ya nyanyi-nyanyiin udah. Pokoknya ada dah, ya. Suara tangisan kan gitu ya. Insan yang berdosa. Oh. Ada oh-nya. Ya. Itu kan ada kalimat hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Begitulah. Ya Allah. Makanya Rasulullah di saat selesai mengucapkan tasyahud itu di belakangnya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr.
Itu Rasulullah yang udah pasti kagak dapat siksa kubur masih berlindung kepada Allah. Rasulullah udah pasti gak bakal mendapatkan siksa kubur, enggak. Tapi Rasul masih baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa tuh selesai kita membaca tasyahud, sholawat dan seterusnya sebelum kita mengucapkan salam. Itu tasyahud akhir kita baca. Maka di sini hadis Nabi, seandainya manusia mereka mengetahui akan azab kubur, manafahumul aisyu fid dunya. Seandainya manusia itu tahu bagaimana rasanya siksa kubur, pastilah mereka tidak akan merasakan nikmatnya hidup di dunia. Udah gak ada nikmat kalau mereka tahu, ya kita alhamdulillah nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, ya gak ada yang hidup. Betul nggak? Iya. Tapi kalau Rasulullah diperlihatkan tuh banyak hadis-hadis, di antaranya ada 2 orang disiksa, bukan dosa gede, sebab cuma namimah. Yang ke-1 kalau istinja kagak beres, Allah tunjukkan tuh akan siksa kubur. Ini seandainya umatku tahu, manusia tahu kalau bagaimana keadaan siksa kubur, nafa'ahumul aisyu fid dunya, niscaya tidak akan ada gunanya lagi hidup di dunia. Fata'awwadu, maka berlindunglah oleh kalian kepada Allah. Ai imtana'u, minta pertolongan kepada Allah, perlindungan. Billahi, kepada Allah Al-Karim, yang maha dermawan. Ini sifat Al-Karimnya Allah ini adalah zat alladhi yu'tin nawala qabla su'ala. Ya. Jadi yu'tin nawal qabla su'al, yang memberikan sebelum diminta. Sebelum minta dikasih. Itu namanya sifat Al-Karimnya Allah. Alladhi yu'tin nawala qabla su'ali, yaitu Allah memberikan kepada seseorang sebelum diminta. Itu namanya sifat karimnya Allah. Kan susah ya, biasanya diminta baru dikasih. Ini belum minta udah dikasih. Itu sifat Al-Karim. Maka definisinya alladzi yu'tin nawala qabla su'ali, yaitu yang memberikan sesuatu pemberian sebelum diminta. Itu namanya Al-Karim. Ya, diminta perlindungan kepada Allah. Al-Karimi min azabil qabril waqim, dari azab kubur yang sangat menyusahkan. Itu menyusahkan, pagi sore disiksa, nauzubillah min dzalik. Ya. Memang kita sih belum ngerasain, belum, keyakinan kita belum penuh nih. Ini jangankan siksa kuburnya, matinya aja itu udah jadi fitnah. Kata Rasulullah, al-mautu qiyamatus sughra, mati itu adalah kiamat kecil. Itu udah kiamat. Sakitnya karena kita belum merasakan, belum tahu bagaimana sakitnya. Tapi riwayat-riwayat sudah menyebutkan, salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Tanbihul Muqtadin, itu Nabi Musa salah satu nabi, ya satu-satunya nabi yang ketika dicabut ruhnya paling enak. Jadi paling enak dicabut ruhnya adalah Nabi Musa, yang paling ringan. Ya, sampai Nabi Musa itu ketika dicabut ruhnya, malaikat Azrail, ya kalau bisa nyebutnya Azrail, jangan Israel. Ya biasanya kan Israel, yang betul adalah Azrail. Itu malaikat Israel itu agak sulit mencabut ruhnya Nabi Musa, karena Nabi Musa itu adalah orang yang hidupnya itu bagus lah, ya Nabi. Mau dicabut dari sisi mana ini malaikat nggak bisa. Dari mulutnya,
ucapannya ucapan baik, matanya penglihatan baik, telinganya semuanya, sehingga Allah memberikan isyarat kepada malaikat Israil. Ketika malaikat Israil bertanya, ya Allah, dari mana kami harus mencabut ruhnya Musa? Kami ada kesulitan mencabut ruhnya Nabi Musa karena beliau adalah orang baik, orang soleh. Kami nggak bisa untuk mencabut ruhnya Nabi Musa. Allah katakan apa dalam kitab Tabiul Muhtarin ini? Kata Allah berfirman kepada malaikat Israel, kamu berikan kepada dia buah jeruk. Kasih buah jeruk. Nanti di saat dia dalam keadaan asyik mengendus-ngendus, nyium-nyium jeruk, kamu cabut ruhnya. Jadi lagi asyik enak nyium-nyium jeruk, ya, kamu cabut ruhnya. Kalau bahasa kampung endus-endus, ya. Benar dicabut ruhnya tuh. Ya, itu yang paling enak. Sampai malaikat Azrail itu, masya Allah, berkata kepada Nabi Musa, ya ahwanal anbiya'i mauta, kaifa wajadtal mauta. Wahai Nabi yang paling ringan matinya, yang paling enak matinya, yang paling nyaman matinya di saat dicabut rohnya. Ahwana itu ismu tabdil daripada hawwana yuhawwin. Ada doa kita, Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah untuk diriku di saat menghadapi tekanan-tekanan kematian. Makanya Nabi Musa ahwanal anbiya, Nabi yang paling ringan matinya. Apa jawaban Nabi Musa? Wajadtul mauta kasyatin yuslahu jildaha wa hiya hayyatun. Aku merasakan kematian hanya seperti kambing yang dikeset kulitnya dan kambingnya masih dalam keadaan hidup. Itu yang paling enteng, ya, yang paling ringan dan paling enteng. Kalau secara zahir kita perhatikan saja nih, ini kan ruh ini dari sejak usia 4 bulan di dalam kandungan ibu itu udah nempel di badan kita. Sampai saat ini masih nempel kan? Coba sesuatu yang menempel sudah lama diambil, keras. Nggak usah jauh-jauh nih, kuku kita dicabut gitu. Baru bagian segini aja nih. Ibu jari kita cabut gitu, rasanya kayak apa? Ini bagaimana kalau seluruh badan kita dicabut ruhnya? Rasanya kayak apa coba? Masya Allah. Bahkan Rasulullah mengumpamakan kalau orang yang durjana ketika dicabut ruhnya laksana duri buah yang berduri yang nempel di lehernya, putus lehernya sampai batangnya itu putus, tertekan di sini. Dia merasakan akan sakitnya kematian. Masya Allah. Makanya kita minta kepada Allah agar diringankan kematian kita. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Tapi harus ada awalnya. Wa maghfiratan qablal maut wa rahmatan 'indal maut. Itu ada ke depannya. Baru Allahumma hawwin. Jadi kita minta tuh ampunan sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati kita. Kan ada doanya gitu kan? Nah, itu baru matinya, belum lagi siksanya. Ya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari siksa kubur. Ini yang mengucapkan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seorang manusia yang gak pernah berbohong. Siddiq, amanah, tabligh, fatalah. Nggak mungkin akan salah ucapan Rasulullah dari masalah siksa kubur. Maka Rasulullah sayang kepada kita. Fata'awwadu billahil karim. Maka berlindunglah oleh kalian dari azab Allah, dari siksa kubur kepada Allah yang maha dermawan. Min azabil qabril wahid, dari siksa kubur yang sangat menyusahkan.
menyusahkan tiap hari, pagi sore disiksa ya Allah, ya kan? Disiksa. Ini baru kubur, belum lagi nanti akhirat. Ya, makanya kita minta rahmat Allah di alam kubur. Nah itu tolong tuh saudara-saudara kita kirimkan, apalagi orang tua kita, istighfar, doa, sedekah, minimal bisa meringankan. Kalau rahmat yang Allah turunkan, Allah tambahkan lagi rahmat buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jadi doa, istighfar, dan sedekah. Ya, sedekah itu orang yang sudah meninggal. Iza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min sadaqatin jariyah. Itu salah satu sadaqatin jariyah. Niatkan buat orang tua di masjid nih. Di masjid ini, jangan lupa kita sedekah untuk diri kita dan juga untuk siapa yang kita niatkan, apakah orang tua kita, ya. Nah, ini makanya Rasulullah SAW menekankan kepada kita ini seperti ini. Dalam hadis lain Rasulullah sampaikan, "Lau ta'lamuna ma'alam." Seandainya mereka tahu seperti yang aku tahu, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Pastilah mereka akan sedikit tertawa dan mereka akan banyak menangis. Ya, kalau seandainya kita tahu seperti yang Rasulullah tahu, kita akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Wala ma saghalakumut ta'amu wala syarab. Niscaya tidak akan menjadi tertelan makanan dan juga minuman. Makan kagak enak, minum kagak enak kalau kita tahu seperti yang apa Rasulullah tahu, ya, tentang siksa kubur. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama, beliau mengatakan, man alima annal mauta mawruduhu. Seandainya orang itu tahu bahwa kematian itu merupakan bagian akhir daripada hidupnya. Jadi bagian akhir daripada hidup kita ini adalah mati. Wal qiyamatu mau'iduhu. Dan kiamat itu merupakan perjanjian yang pasti. Wal wuqufu baina yadayillahi ta'ala mashhuduhu. Dan kita akan berdiri di hadapan Allah sebagai tempat persaksian buat kita. Fahaqquhu ayyadula fid dunya huznan. Pastilah mereka itu akan banyak sedihnya di dalam dunia. Kalau kita tahu tuh hidup ini batasannya adalah mati. Dan habis mati kita nggak selesai begitu aja. Kan ada dihidupkan kembali. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi habis mati ada kehidupan lagi. Ya, kita kan mati dua, hidup juga dua. Nah, kita baru ngerasain mati sekali, hidup sekali, nanti akan mati lagi, hidup lagi. Kan kita sebelumnya mati tuh. Sebelum kita diberikan ruh, kita sudah mati itu dulu. Ya. Nah, kemudian kita sekarang hidup, besok kita akan mati, nanti akan hidup lagi. 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, hidupnya kita berbeda dengan makhluk yang lain, mati kita juga berbeda dengan makhluk lain. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani, sarah daripada kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Syafi'i, "Lau kunna iza mutna turibna lakanal mautu rahatun likulli hayyin walakinna iza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'da jaza'an kulli syai'in." Ini sebetulnya syair, ya. Lau kunna iza mutna turibna. Seandainya kalau kita ini mati, setelah mati dibiarkan begitu saja, nggak ada pertanggungjawaban, lakanal mautu rahatun likulli hayyin. Jadilah kematian itu merupakan istirahat dari setiap orang yang hidup. Selesai urusan udah. Kenapa? Habis mati nggak ada pertanggungjawaban. Walakinna iza mutna bu'isna.
akan tetapi setelah kita mati kita akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'da za'an kulli syai'in, dan kita akan dipertanyakan setelah itu dari segala sesuatu. Dari apa yang kita ucapkan, dari yang kita perbuat, itu akan ada pertanggungjawabannya. Ya, dari apa yang kita ucapkan, ya omongan kita, itu ada catatan-catatan di pertanggungjawaban. Ya, nah di kubur aja itu sudah dimintakan pertanggungjawaban. Ya, ini jadi hadis Rasulullah ini harus kita yakini, kita percaya bahwa adanya nikmat dan siksa. Pasti itu ada, ya pasti itu ada. Jangan kita ada, jangan. Kita harus yakin. Mendingan kita yakin ada meskipun nanti kenyataannya tidak ada, daripada kita yakin nggak ada ternyata ada. Betul nggak? Kita yakin ada, ya ternyata kagak ada, udah enak. Daripada kita yakin nggak ada, ternyata ada. Ya. Kayak orang nih mau berangkat ziarah atau jalan-jalan atau pergi umroh, ya. Kata pimpinan pimpinan travelnya atau pengurusnya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini nanti kita di Mekah musim dingin, coba bawa jaket, jaket. Yang kagak yakin mana ada Mekah dingin, Mekah kan panas, bawa jaket segala. Ya, ada yang yakin bawa aja. Ternyata nyampe sono nggak ada musim dingin, lagi musim panas, ya nggak jadi masalah, ya kan? Nggak jadi masalah. Yang khawatir dia kagak bawa, ternyata musim dingin. Ya kalau jaket masih bisa kita beli. Kalau amal ibadah ternyata dikubur ada siksa, kan ribet lagi, balik lagi, gimana coba? Ya kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Itu minta dimundurin, ada juga yang bisa dikembalikan. Hatta iza ja'ul maut qala rabbir ji'un, ya Tuhan balikin lagi, kemarin kami tidak percaya dengan adanya siksa kubur, balikin lagi kami ke dunia, la'alli a'malus sholihan bima taraktu, untuk kami melakukan amal soleh dari apa yang kami telah tinggalkan. Orang ngaji dia kagak ngaji, dia orang puasa dia kagak puasa, orang sholat dia kagak sholat, nyesel mau balik lagi ke dunia. Nonsen, nggak mungkin. Makanya mendingan kita yakin ada meskipun nanti tidak ada, daripada kita yakin tidak ada ternyata itu yang bahaya. Jadi kita yakinlah, ini ucapan Rasulullah, ya Bu ya, ucapan Rasul. Mana mungkin Rasul itu akan bersifat pembohong? Nggak mungkin. Rasul punya sifat al-amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi azab kubur itu pasti akan ada, nikmat juga akan ada, ya, itu keyakinan kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yamuru bi qabri rajulin wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.